Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Faisal Hakim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi video yang kedua pada mata kuliah Ekonomi Regional terkait video yang telah dijelaskan oleh Bapak Ahmad Fadlan pada materi kedua. Di sini saya akan membahas terkait dengan ekonomi makro dan juga bagaimana ruang lingkupnya dan juga serta ada apa sih di dalam ekonomi mikro tersebut. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang ekonomi mikro secara general atau secara umum. Jadi untuk ekonomi mikro itu adalah pengertiannya ilmu ekonomi mikro, yaitu yang sering juga ditulis yang sering ditulis oleh mikroekonomi, adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi pada pengertian ini saya ambil dari jurnal dengan penulisnya yaitu Yopi Nisa Febianti 2014 dengan judul Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro dengan jurnal volume 2 nomor 1. Nanti akan saya cantumkan pada video di bawah ini. Jadi dalam ekonomi mikro yang dijelaskan pada jurnal tersebut adalah singkatnya adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang aspek-aspek yang ada dalam pasar, yaitu apa aspek-aspek terpenting yang dalam pasar itu ada dua. Yang pertama adalah permintaan dan juga yang kedua adalah penawaran. Jadi di dalam pasar itu, dalam mekanisme pasar ada dua aspek yang diutamakan, yaitu permintaan dan juga penawaran. Di dalam bahasa akademisnya biasanya disebut dengan permintaan disebut dengan demand dan juga penawaran disebut dengan supply. Jadi di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasanya ekonomi mikro itu meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Jadi intinya adalah dalam ekonomi mikro, permintaan dan penawaran ini adalah aspek penting yang menentukan bagaimana berjalannya harga tersebut berlangsung, apakah naik, apakah turun, itu berlangsung disebabkan karena adanya permintaan, karena adanya penawaran. Jadi dalam permintaan penawaran ini dalam ekonomi mikro biasanya disebut dengan QD. QD ini adalah quantity demand, yang bisa disebut dengan permintaan ataupun jumlah barang yang diminta dalam pasar. Jadi di dalam pasar itu ada kejadian yaitu permintaan, yang dalam hal ini dalam pasar itu ada dua elemen, yaitu penjual dan juga pembeli. Jadi penjual dan pembeli ini yang memainkan aspek penting yaitu permintaan dan juga penawaran. Jadi dalam permintaan dan penawaran ini, untuk yang permintaan tadi ada QD, quantity demand. Kemudian untuk yang penawaran itu disebut biasanya dalam ekonomi mikro yaitu QS atau quantity supply. Quantity supply ini artinya yaitu jumlah penawaran yang terjadi di dalam pasar. Jadi yang tadi quantity demand itu adalah permintaan, quantity supply atau QS itu adalah jumlah penawaran. Kemudian di dalam jurnal dijelaskan bahwasannya, dan juga di dalam penjelasan oleh Bapak Ahmad Fadlan dijelaskan bahwasannya ada 3 kategori suatu pasar dapat dikatakan berbagai aspek, yaitu yang pertama kategori sukses, kemudian kategori kelebihan permintaan, kemudian yang ketiga adalah kelebihan penawaran. Yang pertama sukses. Gimana pasar itu dapat dikatakan berhasil dalam pengelolaannya, berhasil dalam pelaksanaannya? Itu dapat dikatakan jika QD itu sama rata, sama dengan QS. Jadi seimbang. Tidak ada gap antara QD dan juga QS, sama-sama seimbang
permintaan segini, penawaran segini. Jadi permintaan 2, penawaran 2 itu seimbang. Jadi itu dikatakan sukses. Kemudian yang kedua yaitu kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan ini dalam ekonomi mikro biasa disebut dengan excess demand. Demand itu adalah permintaan. Jadi kelebihan permintaan, orang yang ingin membeli itu lebih banyak daripada orang yang menjual. Jadi seperti itu singkatnya. Kemudian yang ketiga, kelebihan penawaran atau excess supply. Excess supply ini yaitu dapat digambarkan dengan QD quantity demand lebih kecil daripada quantity supply, yang artinya penawaran itu lebih besar daripada permintaan. Jadi itu ada tiga kategori. Yang pertama yaitu QD itu sama dengan QS yang berarti sukses. Kemudian QD lebih tinggi daripada QS. Kemudian yang ketiga QD lebih kecil daripada QS. Jadi singkatnya begitu saja penjelasan video saya pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.